Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 kelas PAK 2024C akan menjelaskan 3 materi matematika ekonomi. Sebelum itu kami ada pantun nih. Langit cerah menambah semangat. Mari kita mulai dengan langkah pasti. Video ini penuh manfaat. Semoga bermanfaat bagi kita nanti. Hai semuanya. Di sini materi yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai cara menentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu peristiwa yang terjadi saat jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen sama dengan jumlah yang disediakan produsen. QS sama dengan QD. Peristiwa tersebut juga dapat terjadi pada harga, yaitu ketika harga barang atau jasa yang diinginkan konsumen sama dengan harga barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. PD sama dengan PS. Oke, jadi buat nentuin harga dan kuantitas keseimbangan, kita butuh atau perlu yang namanya titik perpotongan dari kurva permintaan dan penawaran. Kita menyebutnya titik keseimbangan atau bahasa matematikanya yang biasanya kita gunakan yaitu equilibrium. Jadi, yang berikutnya ada materi mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Apa sih fungsi permintaan itu? Apa sih fungsi penawaran itu? Pasti ada sebagian orang yang familiar dan juga asing dengan hal tersebut. Yang pertama, fungsi permintaan adalah suatu hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Biasanya terjadi pada peristiwa saat harga suatu barang semakin tinggi, maka peminat atau permintaan pada barang tersebut akan semakin rendah, dan sebaliknya. Yang kedua, fungsi penawaran adalah suatu hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Hal tersebut berbeda dengan permintaan, yaitu semakin tinggi harga barang, maka tinggi pula barang yang ditawarkan oleh produsen. Contohnya, fungsi permintaan dapat ditulis dengan rumus QD sama dengan A kurangi BP. Lalu fungsi penawaran Q sama dengan C tambah DP. Dalam fungsi ini, B dan D adalah konstanta, sementara A dan C adalah variabel. Lalu untuk kepanjangan dari QD sama dengan quantity demand dan QS sama dengan quantity supply. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menentukan harga dan keseimbangan pasar menggunakan contoh soal. Yuk kita mulai. Di soal ini diketahui bahwa suatu pasar menjual beras. Fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 100 min 2P. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 20 plus 3P. Dari kedua fungsi ini yang dicari ialah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Nah, diketahui fungsi permintaan ialah QD sama dengan 100 min 2P. Dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 20 plus 3P. Untuk mencari harga keseimbangan pasar, kita samakan fungsi permintaan dan penawaran. Karena di titik keseimbangan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. 100 min 2P sama dengan 20 plus 3P. Angka pertama, pindahkan variabel dan angka ke sisi yang sesuai. 100 min 20 sama dengan 3P plus 2P. Nah, kemudian kita sederhanakan. 80 sama dengan 5P. Selanjutnya, kita bagi kedua sisi dengan 5 untuk mendapatkan nilai P. P sama dengan 80 dibagi 5 sama dengan 16. Lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari jumlah keseimbangan pasar. Substitusikan nilai P sama dengan 16 ke salah satu fungsi. Misalnya fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 100 min 2 dalam kurung 16. Lalu kita hitung QD sama dengan 100 dikurangi 32 sama dengan 68. Jadi harga keseimbangan berada di 16 dan kuantitas keseimbangan sebesar 68 unit. Berikut ini adalah kurva dari kuantitas dan keseimbangan pasar beras. Jadi pembuatan kurva dari kuantitas dan keseimbangan pasar sebagai berikut. Untuk garis biru adalah fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 100 kurangi 2P. Kita tarik garis dari Q100 kiri ke kanan bawah 50. Kenapa 50? Karena jika QD sama dengan 0, maka perhitungannya adalah 0 sama dengan 100 kurangi 2P. Lalu 2P sama dengan 100, serta maksimumnya adalah P sama dengan 50. Dan untuk garis kuning adalah fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan 20 ditambah 3P.
Kita tarik garis dari kanan bawah Q 20 ke kanan atas 170. Kenapa 170? Karena rumus perhitungannya adalah QS sama dengan 20 ditambah 3P. Kan tadi sudah dijelaskan P sama dengan 50. Jadi perhitungannya QS sama dengan 20 ditambah 3, P-nya adalah 50, sama dengan 20 ditambah 150 sama dengan 170. Kita lihat titik perpotongan, titik keseimbangan atau equilibrium antara garis permintaan dan penawaran pada P sama dengan 16 dan Q sama dengan 6. Bisa disimpulkan bahwa pada harga 16, jumlah barang yang diminta konsumen yaitu 68 sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya dan pendapatan. Yang pertama yaitu fungsi biaya. Apa sih fungsi biaya itu? Fungsi biaya yaitu hubungan antara total perusahaan dan tingkat produksi. Fungsi biaya terdiri dari dua bagian utama, diantaranya biaya tetap dan biaya variabel. Dengan rumus TC sama dengan FC plus VC. TC merupakan singkatan dari total cost atau biaya total. FC singkatan dari fixed cost atau biaya tetap. Dan VC singkatan dari variable cost atau biaya variabel. Untuk yang kedua yaitu fungsi pendapatan. Apa sih fungsi pendapatan itu? Fungsi pendapatan menunjukkan hubungan antara pendapatan total atau disingkat menjadi TR dan jumlah output yang terjual atau quantity biasa disingkat menjadi Q dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana TR merupakan singkatan dari total revenue dan P pengertian dari price atau harga suatu produk per unit dan Q merupakan kuantitas barang yang terjual. Lalu untuk selanjutnya yaitu break-even point. Pada break-even point ini jumlah uang yang diterima dari penjualan produk hanya sama dengan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi secara gampangnya nih, perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi. Jadi perusahaan berada di titik tengahnya dengan rumus BIP yaitu TR sama dengan TC. Maka TR lebih besar dari TC yaitu di mana produsen mengalami laba. Yang kedua, TR kurang dari TC di mana produsen akan mengalami rugi. Yang ketiga, TR sama dengan TC, produsen akan berada pada kondisi BIP atau titik tengah. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan kurva indiferen. Apa sih kurva indiferen itu? Jadi, kurva indiferen sendiri merupakan garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi dan barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Nah, ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki kemiringan yang negatif. Jadi, ketika jumlah konsumsi suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang lainnya harus dikurangi untuk menjaga tingkat kepuasan yang sama. 2. Cembung ke titik origin. Titik origin yang dimaksud yaitu angka 0. 3. Tidak saling berpotongan, karena hal ini akan bertentangan dengan asumsi konsistensi preferensi konsumen. Ini adalah bentuk kurva indiferen, di mana kurva tersebut menunjukkan bahwa ketika jumlah suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang lain harus berkurang agar konsumen tetap berada pada tingkat kepuasan yang sama. Misalnya, pada saat mengonsumsi barang X dengan jumlah 50 unit, maka barang Y yang dikonsumsi sebanyak 20 unit. Kemudian, jika ingin menambah barang Y dengan jumlah 30 unit, maka barang X harus berkurang agar tetap berada pada tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budget line atau garis anggaran. Apa sih budget line itu? Jadi, budget line ini menunjukkan batas maksimum konsumen dalam membeli barang berdasarkan pendapatan dan harga barang yang tersedia. Secara sistematis, budget line dirumuskan sebagai M sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QY, di mana M adalah pendapatan nasional, PX dan PY adalah harga barang X dan Y, QX dan QY adalah jumlah barang X dan Y. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan kurva indiferen. Nah, apa sih kurva indiferen itu? Jadi, kurva indiferen sendiri merupakan garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki kemiringan yang negatif. Jadi, ketika jumlah konsumsi satu barang meningkat, maka jumlah barang yang lainnya harus dikurangi untuk menjaga tingkat kepuasan yang sama. 2. Cembung ke titik origin. Titik origin yang dimaksud yaitu angka 0. 3. Tidak saling berpotongan, karena hal ini akan bertentangan dengan asumsi konsistensi preferensi konsumen. Ini adalah bentuk kurva indiferen.
di mana kurva tersebut menunjukkan bahwa ketika jumlah satu barang meningkat, maka jumlah barang yang lain harus berkurang agar konsumen tetap berada pada tingkat kepuasan yang sama. Misalnya, pada saat mengonsumsi barang X dengan jumlah 50 unit, maka barang Y yang dikonsumsi sebanyak 20 unit. Kemudian, jika ingin menambah barang Y sebanyak 30 unit, maka barang X harus berkurang agar tetap berada pada tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai budget line atau garis anggaran. Apa sih budget line itu? Jadi, budget line ini menunjukkan batas maksimum konsumen dalam membeli barang berdasarkan pendapatan dan harga barang yang tersedia. Secara sistematis, budget line dirumuskan sebagai M sama dengan PX kali QX ditambah PY kali QY, di mana M adalah pendapatan konsumen, PX dan PY adalah harga barang X dan Y, sedangkan QX dan QY adalah jumlah barang X dan Y. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, jika seorang konsumen memiliki preferensi mengkombinasikan produk X dan produk Y seperti tabel berikut ini, gambarkan kurva indiferennya. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan kombinasi dari produk X dan Y, di mana kombinasi A dengan jumlah barang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 9. Kombinasi B dengan jumlah barang X sama dengan 2 dan Y sama dengan 6. Kombinasi C dengan jumlah barang X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Kombinasi D dengan jumlah barang X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Dan yang terakhir, kombinasi E dengan jumlah barang X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Lalu, soal nomor 2, diketahui bahwa M sama dengan 500.000, PX sama dengan 25.000 per unit, dan PY sama dengan 20.000 per unit. Maka, A tentukan garis anggarannya. B, jika konsumen ingin membeli barang X sebanyak 10 unit, maka berapa barang Y yang bisa didapatkan sehingga terjadi kepuasan konsumen. Dan yang C, gambarkan keseimbangan kurva budget line dan kurva indiferennya. Nah, untuk jawaban soal nomor 1 bisa dilihat pada kurva indiferen tersebut, di mana jika kombinasi A titiknya berada pada angka 1 dan 9, sesuai pada tabel yang tadi, dan seterusnya, sehingga garis indiferennya sedikit cembung dan mengarah pada titik origin. Lalu jawaban soal yang kedua, poin A, kita harus menentukan titik potong koordinatnya dahulu dengan menggunakan perumpamaan. Jadi, jika QX sama dengan 0, maka QY adalah 500.000 dibagi 20.000 sama dengan 25 unit. Jika QY sama dengan 0, maka QX sama dengan 500.000 dibagi 25.000, totalnya 20 unit. Maka diperoleh titik potong koordinatnya yaitu 0,25 dan 20,0. Lalu poin B, kita menentukan berapa QY-nya jika QX sama dengan 10. Nah, kita cari dahulu berapa M yang dihabiskan dengan rumus M sama dengan Q kali P. Nah, untuk rumus MX yaitu QX kali PX. MX sama dengan 10 kali 25.000 sama dengan 250.000, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang X sebanyak 10 unit yaitu 250.000. Nah, lalu kita mencari berapa M yang dihabiskan untuk barang Y dengan rumus MY sama dengan M dikurangi NX. MY sama dengan 500.000 dikurangi 250.000, hasilnya 250.000. Nah, kemudian kita mencari QY-nya dengan rumus MY sama dengan QY dikali PY. MY-nya tadi sudah diketahui 250.000 sama dengan QY dikali 20.000. QY sama dengan 250.000 dibagi 20.000 sama dengan 12,5 unit. Jadi, jika kita mengkonsumsi QX 10 unit, maka QY-nya 12,5 unit. Nah, jadi titik keseimbangan konsumen terjadi pada saat QY sama dengan 12,5 unit dan QX sama dengan 10 unit. Dan titik potongnya terjadi dengan melakukan pemisahan 0. Baik, terima kasih.
Sekian penjelasan dari video kami mengenai harga dan kuantitas keseimbangan pasar dan pendapatan serta kurva indiferen. Sampai jumpa di video berikutnya.